selepas Piala Eropa 2016 yang digelar di Prancis. Ajang ini tentunya akan menjadi ajang yang sangat luar biasa. Ada 24 tim yang akan berlaga di Prancis. Siapa yang akan jadi pemenang dan siapa yang akan pulang. Saya tidak sendiri yang mengupasnya. Di sebelah kiri saya ada Bung Didi. Halo Bung. Dan ada Bung Ogi. Bung Didi, kira-kira apa persiapan Prancis sebagai tuan rumah? Saya lihat Prancis sudah dipilih sejak 2010. Waktu 6 tahun cukup rasanya bagi Prancis untuk menyiapkan infrastruktur. Ada 10 stadion yang dipakai untuk penggelaran Piala Eropa ini. Dan yang terpenting secara tim, pelatih Didier Deschamps benar-benar menyeleksi pemainnya yang saat ini berada di tingkat pemain terbaiknya di klub masing-masing. Ada pemain muda seperti Martial, Coman, Griezmann, Pogba yang benar-benar penampilannya di klub sangat luar biasa. Tapi menurut saya ketidakhadiran Benzema itu berpengaruh, Bu. Karena Benzema itu udah menjadi salah satu pemain yang berhasil membuat Real Madrid menjuarai Piala Liga Champions. Ya memang menurut saya Benzema ini perannya cukup penting lah di Prancis. Tapi tidak ada Benzema, perlu diingat di situ ada Oliver Giroud yang penampilannya bersama Arsenal juga terus membaik dan dalam beberapa pertandingan uji coba dia terus mencetak gol. Ini dalam catatan saya, ini Prancis ini kan baru juara, terakhir juara tahun 2000. Artinya setelah kurun waktu dari tahun 2000 ke 2016 itu lama sekali. Artinya banyak pemain-pemain Prancis juga sudah tidak dulu ada Zidane yang membawa Prancis main sangat luar biasa. Sekarang kalau menurut Anda siapa yang akan jadi pemain kunci pada Prancis tahun ini? Kalau saya melihat sosok itu ada di Paul Pogba. Pemuda ini benar-benar bisa mengatur ritme permainan Prancis, mengalirkan bola dari tengah ke depan, untuk menyerang bertahannya juga sangat luar biasa. Dan untuk kecepatan, dia punya pemain sayap yang sangat lincah dari Atletico Madrid, Griezmann. Dia akan selalu membuka peluang. Menurut saya Anthony Martial juga sebagai pemain yang bisa dibilang lumayan bagus ya. Walaupun belum maksimal bermain di klub Manchester United, tapi posisi Martial tuh udah bisa dibilang membuat Prancis layak bisa jadi juara. Nanti antara Prancis dengan Jerman ini bagaimana nih peluangnya ini? Sama-sama sebagai tuan rumah dan sebagai tim dengan di juara Piala Dunia. Kalau secara materi saya melihat sih rata ya antara Jerman, Prancis, dan Spanyol tuh merata ya pemain terbaik. Cuman Prancis mungkin diuntungkan karena posisinya sebagai tuan rumah. Kalau Spanyol mencoba untuk mempertahankan gelar. Tapi perlu dicatat juga beberapa tim yang saat ini pemainnya juga terbaik semacam Belgia itu perlu diperhatikan. Karena benar-benar dia lagi generasi emasnya. Ya, Jerman itu jadi salah satu kandidat juara ya untuk Piala Eropa 2016. Komposisi pemain, walaupun mereka istilahnya masih ngambil pemain depan udah agak tua ya, Mario Gomez belum nggak ada lagi regenerasi di pemain depan, tapi komposisi pemain dari kiper, belakang sampai tengah itu juara. Menurut saya Jerman layak salah satu jadi kandidat juara dari Piala Eropa 2016. Oke. Bicara Piala Eropa tentu nggak pas kalau kita hanya ngomongin tim-tim besar, Bung. Kita lihat ada tim-tim juga, tim baru masuk. Dalam catatan saya juga ada Islandia, Irlandia Utara, Wales, ada Albania dan Bung D, Anda melihat tim-tim baru ini nanti akan banyak berkiprah nggak sih di putaran final Piala Eropa ini? Tentu saya pribadi berharap ada kejutan seperti 2004 ya. Iya. Yunani yang tidak Karena disangka-sangka, kan waktu ya, itu. tidak disangka-sangka atau dia menjadi juara. Nah kalau tim-tim yang tadi Bung Hasi sebut, mungkin Wales yang bisa memberi kejutan karena pemainnya benar-benar berada di liga-liga dunia macam Gareth Bale, Joe Allen, sama Aaron Ramsey. Nah kalau Islandia juga ada catatan tersendiri karena dia mengalahkan Belanda pada saat penyisihan. Artinya tim-tim ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya, Bung. Wow. Kalau Bung Sogi melihatnya? Kalau menurut saya Wales itu bisa dibilang tim kuda hitam ya, karena beban berat berada di pundak Gareth Bale dan kawan-kawan. Dia Wales itu baru pertama bermain di Piala Eropa. Jadi
istilahnya kuda hitam underdog buat bisa lolos lah ke babak selanjutnya. Kita berharap seperti itu. Oke. Bung Di, pada pertandingan pembuka ini di grup A kita lihat ada Rumania, Prancis, Albania dan Swiss. Pada pertandingan pembuka tentunya tuan rumah Prancis melawan Rumania. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat menjadi pertandingan pertama Prancis di Piala Eropa 2016 tentunya. Ini akan membuktikan Prancis nanti akan layak menjadi juara atau tidak tentunya. Bagaimana Anda melihat peluang Prancis ini sebagai tuan rumah dan kekuatannya? Silakan Bung. Pemain tangguh seperti Desailly dan Laurent Blanc. Untuk di tengah, dia punya pemain ada Pogba, ada Kante, ada Matuidi. Cuman memang tidak punya pemain sekelas Zidane yang bisa mengatur ritme permainan. Di sisi depan, absennya Benzema masih ada Giroud dan Griezmann, Martial yang punya ketajaman luar biasa. Bung Ogi, kalau tadi kita lihat dari ulasan Bung Didi itu kan kita lihat Prancis memang punya peluang sangat besar, tapi kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir dalam laga uji coba, Prancis masih mengalami kendala di lini belakang. Ini akan menjadi PR berat bagi pelatih Didier Deschamps. Mana yang akan dipilih kira-kira lini belakang untuk membuat lini belakang yang sangat tangguh? Menurut Anda gimana Bang? Ini memang salah satu pekerjaan berat di Deschamps karena dari uji coba yang lalu itu Prancis selalu kebobolan. Nah ini jadi PR main belakang. Menurut saya komposisi yang paling bagus itu Koscielny. Dia konsisten menjaga gawang Arsenal tidak kebobolan. Ya Arsenal catatannya terbaik, gol tidak kebobolan paling banyak tidak kebobolan di Premier League tahun lalu. Mangala juga mungkin bisa dipersiapkan ya Bung ya. Karena penampilannya bersama City juga dia stabil, kokoh di belakang. Adi Rami pun menjuara Liga Eropa bersama Sevilla. Bung, sekarang kita bicara soal Rumania Bung. Ini lawannya Prancis yang tentu Prancis nggak boleh pandang sebelah mata soal Rumania nih Bung. Karena Rumania ditangani oleh pelatih hebat. Kita lihat ada Angel Lordanscu. Ini menurut saya pelatih yang sangat berpengalaman. Pelatih ini pernah membawa Rumania ke putaran final waktu di Piala Dunia. Ini Anda melihat secara keseluruhan peta kekuatan dari Rumania ini bagaimana Bang? Kalau bicara Rumania, memang beberapa kali tampil di ajang Piala Dunia maupun Eropa yang kita kenal tim Balkan ini sangat gigih. Tidak mudah dikalahkan. Sang pelatih juga sudah sangat akrab dengan Rumania karena sejak 94 sudah menangani. Saat itulah prestasi terbaik Rumania masuk sampai perempat final Piala Dunia di Amerika Serikat dengan pemain George Hagi dan kawan-kawan. Dan dia memegang lagi tahun 2002 sampai 2004. Terakhir Rumania ikut Piala Eropa pada 2008. Nah kali ini dengan beberapa komposisi pemain mungkin Prancis juga tetap harus waspada. Kalau Bung Sogi di sana kan kita lihat Rumania itu punya jenderal lini tengah ya kalau nggak salah itu ada Vlad Trinčas ya kalau nggak salah. Trinčas ya. Ini namanya susah sekali Bung. Anda melihatnya bagaimana nih? Kalau menurut saya lini belakang Rumania ini sangat kuat. Dari babak penyisihan saja dia hanya kebobolan 2 kali. Ini nanti yang jadi kekuatan. ya? Kekuatan diri Rumania itu di lini belakang menurut saya. Karena banyak pemain-pemain yang nggak terpantau yang tim-tim underdog. Itu mungkin jadi kekuatan baru dari Rumania. Jadi kemungkinan Prancis ya tidak mudah lah untuk mengalahkan Rumania. Apalagi nanti ini pertandingan pertama bagi Prancis, laga pembuka. Prancis sebagai tuan rumah akan menghadapi tim menurut saya kuda hitam yang tentu tidak sulit dikalahkan. Bung, Anda melihat faktor-faktor lain yang Rumania nanti yang akan menyulitkan Prancis apa Bung? Mungkin Prancis sebagai tuan rumah akan berasa di bawah tekanan ya, supporter Rumania mungkin bisa memanfaatkan itu, bermain lebih relax, lebih enjoy, dia lebih lepas, dan tentunya mereka ingin mengukir sejarah mengalahkan tuan rumah di laga pembuka. Terima kasih Bung Didi atas analisanya. Oke Bung. Bung Sogi. Ya, thank you. Demikian
ulasan-ulasan kami tentang Piala Eropa 2016. Saksikan kembali ulasan-ulasan kami di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam olahraga. Waving colored flags, we won't surrender. There's no standing down. Love's a playing field. It's full of winners. We're breaking new ground. Jangan lupa subscribe channel Video Merdeka di sini nih. Nih, di sini nih.